Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu untuk acara sosialisasi aplikasi Simpak 5 ini, Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita buka acara pertama ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi Simpak 5 ini sebenarnya sudah ada dari 2019, cuman dari pusat update terus, alhamdulillah sampai 2020 dan akhirnya di awal 2021 dilakukan sosialisasi, cuman dilakukan di tingkat Kanwil, kita perwakilan secara online Bapak Ibu. Jadi ini kita tingkat lokal. Jadi diupayakan dengan informasi kemarin surat dari kami pihak kepegawaian sehingga Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan dokumennya sehingga tinggal melakukan praktek yang cukup simpel, dan harapannya dengan updating data ini kita memperoleh data kepegawaian yang valid. Jadi nanti akan kita praktekkan sekaligus bukan hanya sekedar sosialisasi tapi langsung praktek, dan nanti pihak admin di unit kerja UIN itu akan memverifikasi dengan dokumen yang Bapak Ibu upload sesuai dengan yang kita lampirkan. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan arahan dari Kepala Biro AUPK, Bapak Teguh Sarwono. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Manajer selaku analis kepegawaian ahli material, Bapak Ibu beserta sosialisasi ya. Pada pagi hari ini yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat dan sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Nah, khusus pada pagi hari ini kita akan belajar bersama share terkait dengan aplikasi baru yaitu Simpak 5 yang diprakarsai dan yang dibuat oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga terlibat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang selalu istiqomah hingga akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menyampaikan yang terkait dengan Simpak, saya ingin menginformasikan bahwa mulai hari ini teman-teman dari Inspektorat Jenderal akan mengaudit kita semua terkait dengan audit kinerja yang selama ini mungkin yang dilihat dokumen-dokumen kaitan dengan kegiatan yang ada nilai rupiahnya. Nah, sekarang adalah by orang, by person, by name yang akan ditanya. Pertama, kita sudah mentaati jam kerja kantor atau belum. Yang tadi sudah mulai bincang-bincang ke arah situ, kayaknya sepele tapi izin sudah mulai serius. Sampling kemarin UIN Syahid sudah dilakukan hal yang sama. Yang merembet lagi yang dekat adalah UIN Banten. Nah, kalau kita taat kepada daftar kehadiran sesuai dengan kebijakan pemerintah,
akan dilihat output yang dihasilkan setiap itu apa dari jam 8 katakanlah atau setengah 8 atau jam normal sampai jam 16 sore. Outputnya apa? Dikurangi jam istirahat 1 jam. Jadi tadi sudah bincang-bincang ketua timnya, jangan main-main, jangan suka keluyuran, ya. Walaupun absen kita tuh sekarang pakai aplikasi, tapi outputnya yang jelas. Jadi akan mengaudit kita selama 17 hari kerja. Ya, tadi sudah di ruangan Pak Biro, kemudian nanti akan ke Pak Rektor. Maka saya pesan kepada teman sekalian, tolong disampaikan informasi ini kepada teman-teman yang ada nanti, ya, ketika kejaring oleh Itjen baru nanti menyesal gitu kan. Nah, 7 hari kita sampaikan, mari kita niatkan dari kita masing-masing berubah budaya kita yang selama ini mungkin santai, leha-leha dan seterusnya, kita mulai serius gitu ya. Di info, sekilas info tapi sudah masuk ke Itjen 17 hari kerja. Kemudian yang berikutnya sekalian yang sudah simpel terkait dengan sektor. Nah, kami juga termasuk dari Biro Kepegawaian yang pernah membidani lahirnya Sintok tahun 2005. Ya. Sampai kami membelanjakan atau menyiapkan roll opek, ada nggak di sini? Roll opek lemari file ya. Jadi data ya, itu adalah informasi-informasi yang terkait dengan individu pegawai yang bersangkutan, ya. Mulai dari riwayat pendidikan, dari mana ia peroleh, ya. Riwayat jabatan, riwayat kepangkatan, riwayat diklat ya. Tadi kan pendidikan formal, diklat, riwayat keluarga, riwayat berorganisasi dan seterusnya. Termasuk ada karpetnya, kemudian ada kartu istri, kartu suami dan seterusnya. Itu lengkap sekali, termasuk pengalaman berorganisasi. Itulah Sintok. Nah, kenapa saat itu dibangun? Sekali lagi tadi sampai Pak Naidil itu ternyata bukan sebagai data adalah sumber yang sangat-sangat penting. Ya, proses awal untuk melakukan sesuatu diawali dengan data. Contoh ketika Kementerian Agama ingin mengajukan kebutuhan pegawai ya, melalui CPNS berawal dari data. Berapa yang pensiun, berapa yang meninggal, berapa yang pindah dan seterusnya. Ketika terkait dengan pengembangan karir itu juga berawal dari data. Pengangkatan, promosi dan seterusnya mutasi bersumber dari data. Kemudian untuk pembayaran sertifikasi guru ketika itu baik yang guru PNS maupun yang non PNS bersumber dari data. Nah, pengalaman yang menarik waktu kami mengolah data pernah dimarahi oleh Pak Menteri saat itu ada Pak Mahfud Rasuni Pak. Rapat dengan Komisi 8 ingin menyampaikan jumlah guru yang beragama. Bicara guru berarti 3, ya. Guru umum pada sekolah agama, guru agama pada sekolah agama, kemudian guru agama pada sekolah umum. Ini yang dikelola oleh Kementerian Agama. Ini baru bicara guru, belum yang namanya penyuluh, ya, kemudian penghulu, dosen dan seterusnya. Itu ada saat itu 23 jabatan fungsional dan tenaga pendidikan. Cukup kompleks Kementerian Agama. Nah, ketika kita ditanya data, jangan sekali-kali menjawab kurang lebih. Ya. Kira-kira itu semua dimana nggak bisa-bisa. Kalau bicara data, jawabannya dikunci. Kondisi per tanggal. Sekarang tanggal berapa? Jumlahnya sekian dengan perincian bla 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 bla. Nah, itu. Karena data adalah dinamis, ya, statis. Hari ini mengatakan 250.000 pegawai agama. Besok ternyata berkurang. Loh, kok berkurang kenapa? Oh, banyak pensiun lah. Ada yang pindah ke institusi lain. Ya kan? Ada yang meninggal dan seterusnya. Besok lagi naik lagi kenapa? Ada penambahan CPNS lah. Ada yang alih tugas dari kementerian lain masuk ke Kementerian Agama, dari Pemda ke Kementerian Agama. Itu ada. Jadi masuk pengalaman kenapa data itu harus dikelola dengan baik.
Nah, sebelum muncul simpel 5, Tahu itu. itu yang bisa menginput ke dalam aplikasi adalah admin yang ditunjuk, baik itu pusat maupun yang ada di satuan masing-masing. Yang udah direvisi itu. Nah, karena kita mengelola begitu banyak, kayaknya agak pernah tuntas ya. Jangan ada inisiasi untuk menciptakan simpel 5. Dan ini akan diperbolehkan masing-masing pegawai menginput. Enggak, Masing-masing. Karena yang saya lihat kemarin itu pakai uji coba aja datanya Pak Rektor dan Mucak PNS sampai sekarang belum bisa. Penonton banyak sekali Pak ya. Itu baru bicara riwayat angkatan. Iya. Belum dilihat jabatan dari asisten ahli sampai guru besar. Kita tahu. Pada saat Belum pembahasan dilihat pendidikan dari misalkan madrasah sampai dia ke S3-nya dan seterusnya. Belum pengalaman diklatnya. Nah, ketika dimasukkan dalam aplikasi, kemudian di di-scan ya. yang tahu Upload, itu juga memakan waktu cukup lama. hari Minggu. Kalau misalkan ini akan ditangani, dikelola masing pegawai, saya kira akan lebih efektif. Jadi masing-masing bisa bekerja sendiri, ya kan, bisa diupdate datanya, sehingga ketika nanti ada pengembangan karir dan seterusnya, itu sangat update dan akurat. Itu harapan yang kita inginkan. Karena selama ini permintaan data dari pusat itu bertubi-tubi ya. Sudah minta data pegawai, kemudian minta data apalagi kebutuhan CPNS, minta data lagi tentang diklat lagi ya, dan seterusnya. Tapi kalau udah lengkap semua tinggal klik, insya Allah langsung terkirim. Yang belum ikut diklat sekian orang, diklat apa saja misalkan, akan sangat mudah. Nah ini barangkali perlunya kita melakukan sosialisasi, dan ini nanti praktek langsung ya, tidak hanya teori Pak Nuril. Jadi harapan praktek langsung, bawa laptop masing-masing. Nanti kalau sudah bisa, tularkan ke temannya, insya Allah akan lebih efektif. Ya. Nanti yang belum bawa laptop, setelah ini nanti silakan ambil laptop masing-masing. Barangkali itu, tolong sekali lagi bantu kebijakan ini, terutama di UIN Banten, sehingga nanti ketika teman-teman dari Biro Kepegawaian datang ke UIN Banten, insya Allah sudah siap, ya kan? Karena dalam waktu dekat kita juga ditunjuk sebagai project untuk zona integritas, ya. Jadi kita berawal dari fakultas dulu, yang ditunjuk adalah fakultas dakwah, ya. Dan terus akan bergeser terus, semuanya sehingga akan menjadi zona integritas tingkat universitas. Termasuk data juga akan seperti itu. Ya. Nah, nanti audit kinerja juga nanti diantaranya kepegawaian ya, Pak Menko ya, nanti akan banyak datanya akan dilihat oleh teman-teman Ijen nanti. Kehadiran teman-teman kayak apa, kemudian apa lagi itu yang terkait kepegawaian itu. Ada 13 kalau kepegawaian. Nah, 13 dokumen yang diminta hari ini. Baik itu soft file-nya maupun hard-nya, nah yang dipelajari. Kalau misalnya terjadi kejanggalan, tidak tertutup kemungkinan akan memanggil Pak Bironya, Pak Kabarnya, Pak Kasubagnya, atau pegawainya. Tadi sudah bincang-bincang dengan saya, dikomando oleh Pak Nur Arifin, itu Inspektur Wilayah 3, kemudian Ketua Timnya Pak Ahmad Haryanto dari 6, 7 sama komandannya. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya, dan mari sekali lagi kita ikuti dengan serius. Mudah-mudahan output yang dihasilkan pada pertemuan yang singkat ini bisa melakukan perubahan-perubahan yang berarti terkait dengan updating data. Terima kasih, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijen sekalian ya, nemenin Ijen. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Karo atas arahannya.
Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai karena ini juga nanti ada pertemuan jam 10 dan sampai sore dan ke depannya ya audit. Dan kita juga harus siap kembali ke tempat masing-masing. Tapi ini nanti sudah direkam, nanti kita akan share juga. Kita akan share rekamannya sehingga nanti bisa diulang-ulang. Dan Bapak Ibu, baik yang luring maupun yang daring kan sudah menerima undangannya dan sudah menyiapkan dokumennya yang harapannya. Sehingga hari ini kita bisa langsung praktek. Sebelum praktek kita coba saya sampaikan ini bahan sedikit untuk ini untuk yang apa ini? Yang daring kelihatan Bapak Ibu, mohon responnya 1 orang atau 2 orang. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke, kita mulai. Ini Simpok versi 5 yang mungkin tadi Kepala Biro sudah menyampaikan, sudah pengembangan banyak dari 1, 2, 3, 4 yang notabene ya untuk perbaikan. Karena sistem nggak bisa hanya sekali, selalu ada perkembangan zaman. Nah sampai sekarang dulu yang 5 versi yang pertama, tapi itu uploadnya melalui Google Drive. Nah, saya sudah mengalami itu, tapi mau saya sosialisasikan ternyata ada perubahan lagi. Nah sekarang sudah langsung di server cloud-nya Biro, mungkin sudah membelinya. Yang pertama Bapak Ibu, ini transformasi pelayanan kepegawaian. Masa depannya itu layanan online berbasis dokumen digital. Kita juga sudah mempunyai e-arsip, walaupun belum dimaksimalkan, minimal kita sudah sedia dan berpikir untuk digitalisasi. Kemudian ini Simpok 5 sebagai pintu gerbang layanan online, karena contoh semuanya itu akan nge-link. Contoh yang di Biro, sepengetahuan saya ada TNDE juga, itu juga SSO-nya juga mengeling ke Biro Kepegawaian. Salah satu contoh layanan online seperti itu. Jadi aktivasinya melalui NIP yang sudah terverifikasi di Biro, itu salah satu contoh. Kemudian ini seluruh PNS memiliki kunci akses. Yang pertama ini nanti masih menggunakan NIP, silahkan mengubah passwordnya, cuman harus diingat ya, ini karena sistem ini tidak ada di UIN, nanti kalau lupa jangan tanya di kepegawaian, kita juga nggak bisa menjawab nanti kalau lupa. Paling nanti kita bantu untuk meresetnya ke pusat gitu kalau lupa. Tapi disarankan untuk mengubah ya passwordnya. Kemudian pemutakhiran data mandiri, nah, ini yang pengembangan yang kelima ini enaknya di situ. Jadi informasi ini yang dulu itu berdasarkan admin, baik itu admin pusat maupun admin unit kerja, itu terkendala di tingkat kelambatan akselerasi karena harus mengampu misalnya ini Mas Asep sebagai CPNS yang mengampu seluruh pegawai yang ada di UIN ini PNS khususnya itu sekitar 300-an lebih ya, kurang lebih 300, pasnya 370. Nah itu akan kesulitan kalau di entry satu-satu. Nah ini dengan adanya ini pemutakhiran data ini mengupload semuanya, nanti kami tinggal memverifikasi dengan catatan tadi dokumen yang sudah kami lampirkan itu lengkap. Kemudian nanti akan divalidasi oleh tim pusat. Di sana itu nanti pakai wilayah Bapak Ibu di Biro Kepegawaian. Nah ini yang ketiga, perubahan tugas admin satuan kerja dari mengupdate menjadi memverifikasi. Nah, kita memverifikasi. Nah, nanti ada Mbak Rida kalau di Kepegawaian.
sama dengan saya yang diberi akses juga. Nanti kalau kita kewalahan kita minta akses lagi oleh tim di sana yang kami kenal Pak Yogi. Kemudian Simpek mulai dikembangkan pada 2019 nih Bapak Ibu. Dari yang keempat tadi disampaikan Pak Karo yang dari awal ini eksis 2011. Perubahan paradigma pemutahiran data kepegawaian dari yang sebelumnya dilakukan oleh operator Simpek pada Satker menjadi dilakukan oleh PNS yang bersangkutan secara langsung. Nah, ini yang tidak bisa dihindari. Nah, nanti ini kalau sudah update Bapak Ibu, harapannya nanti kita akan buatkan API jembatannya ke Giro, sehingga kita akan tarik setelah update, kita tarik data itu, masukkan ke Simpek lokalnya kita, sehingga Bapak Ibu nanti ini juga akan nanti ketika apalagi para dosen dan seluruh pegawai kalau jadi narasumber dan lain sebagainya, daftar riwayat hidupnya nanti bisa di print out secara resmi. Jadi ada kopnya dan lain sebagainya. Kalau lengkap itu informasinya nanti daftar riwayatnya akan lengkap juga. Ini Simpek 4 dan Simpek 5 SOP-nya yang tadinya Simpek 4 ini hanya untuk pegawai tertentu yang dimutakhirkan melalui admin dan rawan kesalahan. Rawan kesalahannya apa? Yang di entry ini kan hanya berdasarkan dokumen saja. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu ini yang mengentry adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi keabsahannya harus berkali-kali nih dilihat. Dari kita hanya melihat dokumen untuk verifikasi di admin UIN ini. Nah, di Simpek 5 ini memiliki hak akses pemutakhiran data secara mandiri, tugas admin. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan. Minim kesalahan. Nah, ini karena ada dua belah pihak yang aktif, Bapak Ibu pegawai sebagai entry datanya. Nah, kemudian kami sebagai verifikator dari dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload keabsahannya. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan terintegrasi dengan sistem lainnya, contohnya tadi yang di Sekjen itu di Biro Umum, contohnya seperti itu. Dan kedepannya akan seperti itu, Bapak Ibu. Kayak di Diklat kita juga rekomendasikan dulu pas ada pelatihan, ini setiap Diklat kita kok ngisi data personal gitu kan, harusnya ya link dengan Simpek gitu kan. Jadi kita manggil dengan password kita, klik data kita sudah ada di situ, baik itu riwayat pendidikan, riwayat diklat, riwayat pengembangan profesi dan lain sebagainya itu sudah update, jadi single data. Gitu. Nah ini setiap diklat informasinya harus entry nama, NIP dan seterusnya, alamat begitu terus. Jadi setiap diklat entry data dan itu sudah nggak zamannya lagi. Begitu juga yang ada di UIN seperti di sini gitu, parsial. Nah, ini kita mulai Bapak Ibu dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Ada 7 lah untuk kita di perguruan tinggi, yaitu 7 riwayat. Nah, Bapak Ibu yang sudah bisa login nanti akan bisa melihatnya. Nah, ini singkatnya kami jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini nanti ada 2 sub. Yaitu pendidikan di yang formalnya, yang kedua yaitu di pelatihan. Nah, jadi ada 2 sub nanti. Ini kita praktekkan. Nah, yang pendidikan ini syarat dokumen uploadnya yaitu sertifikat, ijazah, kemudian transkrip nilai, surat izin dan tugas belajar. Nah, ini poin 3 nih Bapak Ibu di perguruan tinggi yang banyak tercecer dan tidak bisa. Tahunya Bapak Ibu, mohon maaf nih kami sampaikan sekaligus sebagai sosialisasi pengurusan izin belajar ini. Yang pertama, ketika dapat beasiswa itu lapor Bapak Ibu ke kepegawaian. Nah, ini banyak yang lalu-lalu nggak lapor gitu. Tahunya setelah lulus baru lapor. Nah itu repot. Karena apa? Tidak diurus, tidak kita bantu gitu. Kalau beasiswa jelas itu tugas belajar, syarat ketentuan izin dan tugas belajar itu berbeda ya Bapak. Nah, ada juga yang tugas belajar sudah dapat
surat tugas belajarnya, tapi melebihi masa tugas belajarnya, harus diperpanjang. Nah, ini Bapak Ibu yang mendapat beasiswa itu tidak memperpanjang, sehingga memperpanjangnya ini surat izin menjadi berubah, surat izin. Nah, itu tidak diperpanjang, akhirnya sampai lulus tidak keluar itu. Banyak yang di BKN itu ditolak gara-gara itu. Surat izinnya tidak ada. Yang tadinya surat tugas belajar itu berapa Mas? 3 tahun maksimal. Kemudian turun lagi perpanjangan izin belajar 2 tahun. Nah, ada perpanjangan lagi ya, 1 kali lagi ya. Izin perpanjangannya 2 kali ya. Nah, itu. Jadi total 5 ya. Total 5 tahun itu ya, berkewajiban. Misalnya itu untuk yang S3. Dan banyaknya seperti itu yang kejadiannya, sehingga banyak menjadi terkatung-katung nih kenaikan pencantuman gelar Bapak Ibu. Jadi tahunya ini udah selesai, nggak dicantumin. Kalau hanya untuk di sistem kita sih di TND atau Simperjadin sih nggak masalah, kita bisa setup sendiri gitu kan. Tapi kalau secara nasional kita punya aplikasi yang link ke PKN, ini terdeteksi ya beberapa nih yang sudah lama sekali tidak diakuin nih gelarnya. Nah, yang keempat ini setelah keluar keputusan pengakuan peningkatan dari BKN. Nah, ini yang syaratnya juga lebih apa ya? Lebih sulit lagi ketika nanti sudah disetujui BKN akan keluar seperti ini. Nah, ini kalau sudah lengkap seperti ini, poin 4 ini adanya memang di kepegawaian yang urus. Nanti kita akan bantu yang sudah keluar. Nah, nanti kalau hanya 1, 2, 3, 4, nah ini yang belum 1, 2, 3, 4-nya belum. Nah, ini kita harus upayakan dulu, kita daftarkan dulu. Kalau Bapak Ibu tetap mengupload ini, ya mungkin kita memverifikasi dari Satker, tapi dari pusatnya belum tentu bisa diterima. Gitu. Tapi kita coba aja. Kalau memang 1, 2, 3 itu sudah ada. Kemudian diklat. Nah, ini diklat. Sekarang sebutannya pelatihan ya Bapak Ibu, tapi sudah tidak ada pendidikannya. Sebutannya pelatihan. Yang pertama yang harus melampirkan sertifikat diklat itu sendiri, kemudian laporan kegiatan, nah ini standarnya nggak ada, yang penting ada dibuatkan laporannya selembar apa 10 lembar, kemudian surat tugasnya. Nah 1 sampai 3 ini di-scan dalam 1 file. Berikut juga yang kayak tadi, yang ijazah pendidikan tadi. Jangan 1 file karena uploadnya ini sekali. Gitu. Kalau untuk setiap riwayat ini uploadnya sekali Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua riwayat pekerjaan. Ini juga ada 2 sub. Yang pertama tentang kepangkatan, yang kedua tentang jabatan. Nah, kalau kepangkatan ini mulai dari CPNS, kemudian SKPNS. Nah, kalau SKPNS misalnya dosen, ya mulai dari 3B, 3C, dan sampai yang sekarang. Nah, itu diupload. Nah, ini bukan digabung kalau ini nggak ada keterangannya ya. Berarti setiap file ini CPNS ini update 1, PNS 1, golongan 3B, nanti 3C upload lagi, keterangannya dibuat lagi. Gitu. Nanti kita lihat di prakteknya. Kemudian yang ketiga kenaikan pangkat. Nah, ini yang terendah. Nah ini yang keempat kita abaikan, ini SKPMK. Nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Penambahan masa kerja atau ini semacam CPNS yang sebelum menjadi CPNS itu sudah ada masa kerja. Misalnya contoh Bapak Ibu ini yang BLU di WIN ini, nah itu udah ada SK-nya ya. Nanti pas ada penerimaan CPNS tahun 2022 misalnya, nah itu bisa dihitung tuh kumulatifnya selama mengabdi di WIN sini, WIN Banten. Nah, itu namanya SKPMK. Itu dulu. Sekarang sih sudah ada, kemarin dibantu
Mas Taufik, itu alhamdulillah ada 1 CPNS 2019 yang bisa terakumulasi berapa tahun Mas Taufik? Oh, banyak ya, alhamdulillah. Gitu. Sekitar paling banyak berapa tahun? 10 tahun. Jadi sudah langsung dihitung masa kerjanya, bukan dari 0 atau 1 tahun, tapi udah langsung 10 tahun. Tahun kedua setelah PNS bisa langsung dapat serta bencana tuh. Kemudian yang kedua, sub dari riwayat pekerjaan, ini jabatan. Nah, ini jabatan baik itu struktural maupun fungsional. Nah, struktural dari eselon 4, 3, 2, 1. Kalau fungsional, kalau ada penyelia ya, kalau yang biasanya yang sudah sarjana ya pertama, muda, madya, utama. Nah, itu jenjangnya. Nah, kemudian ada paknya, ada subpaknya. Kalau ada dimasukkan, ada dokumen paknya, angka kreditnya ya dimasukkan sesuai dengan jenjangnya. Kemudian riwayat yang ketiga ini tanda jasa Bapak Ibu, masing-masing ini sesuai dengan urutan masa karya sarjana yaitu 10, 20, 30 tahun. Nah, ini ada tanda jasa penghargaan lainnya. Ini yang diaku ya, pengalaman kami itu seperti penghargaan dari setingkat level wali kota, bupati, gubernur, menteri, seperti itu. Bukan tanda jasa penghargaan yang misalnya dari yayasan, jadi narasumber, dan lain sebagainya, yang bukan seperti itu. Yang benar-benar resmi, gitu, penghargaan yang dari pemerintah, gitu, yang dikeluarkan dari pejabat. Kemudian riwayat yang keempat, pengalaman. Nah, ini ada 4 tipe, nanti ada pilihannya. Bukan sub ya ini, tapi ada pilihannya, pengalaman dari luar negeri, seminar, nah ini dosen-dosen banyak nih. Kemudian pengabdian masyarakat, nah ini difasilitasi di sini, pengalaman membimbing mahasiswa, nah ini juga difasilitasi. Jadi nanti kita bantu dengan file ini, harapannya Bapak Ibu sudah memahami alur sistem ini. Jadi nanti jangan tanya lagi, misalnya nanti kalau mau upload di pengabdian di mana ya? Berarti lihat di riwayat bagian sub pengalaman, klik di pengabdian seperti itu. Nah, ini 1 file 1 pengabdian, 1 file 1 pengalaman. Jadi kalau pengalamannya banyak, mengentrinya berkali-kali, bukan dijadiin 1 seperti halnya riwayat pendidikan dan pekerjaan. Kemudian, oh ini dijadiin 1, mohon maaf, pengalaman ada ya filenya ya, ada 3 file nih yang dijadikan 1. Kalau pengalaman di luar negeri, yang pertama sertifikat kepesertaan kegiatan, kemudian resume kegiatan, kemudian surat tugas. Nah ini jadikan 1 file. Nah enaknya ini 1 file bisa 2 mega Bapak Ibu. Nah Simpek sebelum Simpek 5 itu pengalaman kami mengupload itu 1 file 500 kilo, jadi kecil sekali, harus dikompres. Nah ini mungkin dengan sekarang sudah berlangganan cloud yang cukup murah sekarang. Nah ini 1 file, jangan dibilang ini kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti kebesaran ya nanti akan ditolak. Diupayakan jangan, kalaupun bagus filenya ya tetap harus dikompres maksimal 2,1 nggak bakalan bisa masuk. Nanti di aplikasi bukannya menolak, tapi hanya muter-muter aja kalau sudah nanti yang upload banyak orang. Nah ini 2 mega ini jangan dikira kecil, ini faktor kali Bapak Ibu. Jumlah pegawai Kementerian Agama ini kan bukan hanya di UIN sini aja, UIN ini saja udah 300 lebih gitu kan. Ini baru Satker. Kementerian Agama mempunyai Satker itu hampir 5.000 Satker. Kalau masing-masing Satker ada 500 bahkan mungkin lebih, kan 3 kalinya. Kali per orang, kali per jenis file, kali 2 mega, udah berapa tera. Jatuhnya seperti itu hitung-hitungannya. Kemudian yang kelima ini organisasi.
ini ada 3 tipe, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, dan selama bekerja, Bapak Ibu. Nah, sekolah itu seperti OSIS, itu kan perguruan tinggi, misalnya kalau di sini ada DKM, gitu kan, DKM apa? UKM sama SEMA, nah, DKM kan masjid ya. Kemudian kalau yang pekerjaan kantor, nah ini asosiasi dosen misalnya, asosiasi apa, kalau di fungsional banyak, kalau di pegawai jarang ada asosiasinya, biasanya yang di fungsional. Nah ini ada catatannya, kelihatan ya. Jika tercatat sebagai pengurus, nah, unggah SK pengurusannya dan anggotanya. Kalau hanya sebagai anggota, ya hanya kartu anggotanya saja di-scan. Nah ini kalau yang OSIS susah tuh ya. Perguruan tinggi juga, ya kalau zaman dulu ya, kalau ada gitu. Kalau yang sekarang sih mesti insya Allah ada. Nah yang selanjutnya, ini riwayat karya tulis nih Bapak Ibu. Nah ini banyak. Baik itu yang pertama, pilihannya jangan sampai salah ya milihnya ya nanti Bapak Ibu kalau memilih pilihan dulu. Kalau pas mau ngupload jurnal milihnya majalah gitu, nanti kerekamnya akan salah juga. Ini ada 4 pilihan. Yang pertama buku, bab atau jurnal, kemudian makalah, poster, penyunting, editor. Nah ini juga ada nih. Saya perhatikan dosen-dosen juga banyak yang menyadur nih, ya di sini nih, reviewer, jurnal, ya ini maksudnya di sini. Kemudian karya inovatif, nah ini karya inovatif banyak. Yang disebutkan ini jika buku inputkan ISBN-nya, kalau jurnal nasional internasional inputkan nomor ISSN-nya atau DOI-nya. Ketika jurnal kolaborasi dengan penulis lainnya, KTI. Nah, ini saya menyadur dari tayangan yang dari pusat ya Bapak Ibu ya. Kami hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ini. Kemudian kalau file asli KTI dalam bentuk Word dikonversi menjadi PDF, digabungkan dengan lembar pengesahan. Ini tolong diperhatikan syarat-syarat ini. Nanti kalau syarat-syarat ini tidak Bapak Ibu perhatikan, nanti uploadnya jadi percuma. Kemudian yang terakhir untuk kita di WIN itu kinerja. Ini SKP. SKP 2 tahun terakhir. Kalau ini 2021 ya 2020 dan 2019 mulai situ aja deh. Karena untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Tapi kalau ada waktu lebih untuk data Bapak Ibu sendiri, ya terus surut ke belakang juga nggak masalah, silakan saja, masih ada waktu lebih. Kalau PKG dan PKP ini untuk guru dan pengawas, karena sistem SIMPAK ini kan bukan hanya untuk kalangan perguruan tinggi, untuk semua tingkatan level kan, makanya memfasilitasi. Kemudian riwayat yang terakhir BUPAK ini untuk guru, untuk SIMPAK ini guru. Kalau di perguruan tinggi ada khusus lagi diktis ya. Menguploadnya untuk pangkat kemarin posisinya kan kita udah tampil ya. Sampai lektor kepala, guru besar. Itu hanya sebenarnya SK yang sudah jadi. Oke, baik. Kita ralat ya Bapak Ibu, ini yang sudah jadi seperti halnya kayak tadi, PAK yang tadi, yang pertama tadi. Berarti di mana jabatan ini Pak ini. Jadi ini bukan sebenarnya kalau ini murninya Mas Taufik itu prosesnya di sini. Tapi kalau untuk dosen prosesnya kan di lain aplikasi. Gitu. Kalau yang ini upload yang sudah jadi saja. Gitu. Kalau sudah memegang SK-nya, kalau memang iya kan ya tadi sebenarnya sudah terfasilitasi di poin pekerjaan jabatan ini riwayat yang kedua. Kalau memang ya, karena tulisannya di sana nanti kita lihat ya,
dupaknya sepertinya kalau bisa dosen di sini ya. Nanti soalnya jangan sampai rancu. Nah, ini pengalaman yang sudah mengupload. Kalau ada kekeliruan Bapak Ibu, nanti ada keterangannya. Itu harus dihapus dulu kalau mau mengedit. Kita praktekkan saja lah Bapak Ibu ya. Nah, ini linknya, silahkan masuk Bapak Ibu. Di undangan sudah ada linknya belum ya? Belum ya? Oh iya. Enggak, Bu. Oke, silakan. Ya. Ambil ya. Kalau tadi di tayangan nomor 1 itu. Siap. Terima kasih. Saya ada sedikit yang mau ditanyakan beberapa poin. Udah ditarik, bentar ya. Tunggu sini dulu ya. Tadi saya sedikit agak ini ya. Oh iya, dosen. Sini. Yang mencantumkan gelar yang sudah ada. Nah, kemudian itu kan ada yang perlu diupload surat belajar dari keterangan pengakuan. di unmute ya. Nah, kalau yang sudah itu bagaimana? Seperti saya misalkan itu kan tercantumnya kalau tidak salah di tahun 2009. Kami atau saya atau teman-teman yang lain mungkin tidak ada tadi surat izin belajar atau tugas belajar. Nah, mungkin aturannya juga tidak muncul saat itu. Yang kedua, kalau misalkan nomor 4 ya, sekarang nomor 4 itu saya belum baca ada penelitian. Nah, penelitian ini masuk di mana? Apakah tadi di nomor berapa ya? Yang ada semacam pekerjaan dosen, tapi tidak eksplisit disebutkan penelitian karena kebetulan saya pada tahun 2009 pernah mengikuti penelitian. Itu pun barangkali apakah persyaratan yang perlu diupload tadi penunjang persyaratan yang perlu diuploadnya juga harus lengkap apa ada cukup barangkali karena saat itu kita punyanya itu mungkin file-file yang lainnya juga mungkin sebagai penunjang persyaratan sudah nggak ada barangkali. Yang ketiganya adalah kalau bentuk kegiatan SK kegiatan nasional itu masuknya di mana? Apa di pengabdian atau memang tidak masuk? Yang kepanitiaan nasional, misalkan saya pernah menjadi panitia pionir, misalkan. Nah, itu masuk di pengabdian atau tidak masuk, hanya sekedar jadi pengalaman pribadi masing-masing saja. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya praktek dulu ya, nanti baru tanya jawab. Tapi mumpung ingat kalau verifikasi nanti kan ada timnya nih. Kalau memang itu dilakukan lulusnya sebelum ada peraturan itu, nanti akan ada perlakuan khusus dari tim verifikasi gitu kan. Nanti kayaknya ada berikan catatan gitu nanti di ininya di uploadannya dan lain sebagainya ini. Itu di verifikasinya, nanti di pusatnya juga nanti akan ada keterangan. Kemudian kalau penelitian nanti kita usulkan nih, memang karena ini yang buat dari pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga mempunyai catatan itu sama gitu.
ini ruangnya di mana nih. Kemudian kalau kegiatan juga sama halnya di kepanitiaan, kita belum bisa memberikan apa ya, rekomendasi jawaban kalau kegiatan ini mau dimasukkan apa enggak. Sementara ya belum ada wadahnya, ini sama dengan panitia. Kita akan berikan usulan. Nah, ini 5 ini juga sudah kandungan ini mengembang yang perkembangan otak sebelum-sebelumnya. Tadinya menu ini banyak yang belum ada, Bapak ya. Seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan juga untuk pemberian ikan. Jadi itu jawabannya sementara, Pak. Jadi yang kalau untuk verifikasi nanti akan diserahkan kepada verifikator apakah disetujuin yang sebelum diberlakukan. Kalau setujuin ya alhamdulillah. Dan data-data Bapak Ibu nanti langsung bisa dicek sudah ada yang masuk apa belum. Kalau memang belum berarti yang sudah misalnya S2 dan S3 sudah masuk berarti sudah diverifikasi, sudah disetujuin dari awal. Kalau yang belum itu yang diupdate, jangan yang sudah diupdate lagi nanti malah rancung. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya share dulu biar kelihatan. Nah, menu Bapak Ibu akan keluar seperti ini. Nanti kalau menu ini adanya yang di admin lokal, nanti akan keluar nih yang sudah mengupdate. Nah, ada riwayat pendidikan nih 23 orang nih. Nanti kita akan verifikasi riwayat jasa juga ada 2. Ada siapa-siapa saja gitu. Yang sudah mengusulkan. Kita akan lakukan verifikasi lokal dulu. Nah, Bapak Ibu nanti ada menu di sini. Yang pertama profil, silahkan klik profil. Ada yang belum bisa masuk. NIP, pakai NIP. Belum bisa Pak, belum bisa masuk Pak dengan NIP juga Pak. Ini Bapak Ibu. Username NIP, password NIP. Sudah gitu bisa. Ya? Sudah bisa, alhamdulillah. Saya belum bisa Pak dengan NIP. Iya, makanya nanti ke depannya itu harus dirubah passwordnya dan harus ingat nih nanti kalau menghubungi kepegawaian di reset takutnya error. Sudah Bapak Ibu? Nah, ini profil saya nih, kalau sudah sudah terakui dia akan muncul. Nah, ke profil ya. Ke profil, klik profil. Nah, ini untuk edit umum kayaknya banyak yang nggak bisa karena dikunci. Kalau nanti yang bisanya yang riwayat ini Bapak Ibu. Nah, ini kita contohkan dulu karena nggak bisa buka orang lain. Nah, ini statusnya nih. Ada, nah ini nanti sub-subnya ada di sebelahnya. Selamat, pekerjaan. Nah, ini yang bisa mengubah itu super adminnya sana di biro. Nah, kita masuk yang pertama tadi, riwayat pendidikan. Nah, tadi yang Pak Rifai tanyakan, kalau di sini pendidikan Pak Rifai sudah masuk, ya berarti sudah diakui. Sudah masuk atau belum? Sudah ya, berarti nggak masalah. Gitu. Ini buat kawan-kawan yang sudah selesai masa studinya, tapi belum terverifikasi di sini. Itu mana ini ada satu contoh misalnya kalau saya apakah perlu ditambah nomor ijazah, kemudian apakah perlu ditambah tanda tangan
Nggak usah melebar Pak. Jadi yang diminta di sini saja. Gitu. Misalnya ini diminta di sini ya. Nah, ini contoh nih, milih nih. Ini kalau mau menambahkan D3 atau SLTA ini silahkan kalau mau mencoba gitu kan. Karena ini untuk data Bapak Ibu. Nanti kalau print out nanti akan keluar apa daftar riwayat hidupnya. Nah, kemudian kalau sudah milih misalnya saya. Nah, ini diketik nama perguruan tingginya, kemudian fakultasnya. Nanti tinggal di searching misalnya. Ini tayangannya nggak? Wah, saya kecilin lagi ya. Nah, seperti ini, milih terus misalnya. Jurusannya bisa ditambahin, kalau ada aktanya. Nah, ini ada nomor ijazahnya nih Pak, kalau mau di-update gitu, kalau yang tadi pertanyaannya. Kalau mau, ini saya sendiri juga belum sih. Misalnya ini. Apakah perlu kita tambah nomor ijazah? Kedua, yang tanda tangan ijazah, berarti kita harus upload lagi atau enggak dokumen itu. Karena kalau harus di-upload, tadi kemarin itu berat soalnya. Sementara kita sudah cukup data itu aja menurut saya kalau bisa. Oke, ini ada sih, ada fasilitas ini. Kalau mau mengupdate, nggak apa-apa Pak, kalau maksudnya yang itu mohon maaf ya. Nggak apa-apa Pak, kalau mau mengupdate seperti ini. Kalaupun mau berkasnya, kalau yang sudah ada itu sudah diakuin, nggak wajib berkasnya. Bedanya di situ ya. Kalau yang baru, benar-benar baru ya wajib, gitu kan. Kalau yang sudah terverifikasi ya hanya melengkapi informasi data ya. Kalau dulu, nah ini termasuk pengembangan, saya belum buka lagi Pak. Kalau karena yang dulu nggak ada ini, ternyata, iya pengembangan ini. Setelah saya buka ternyata ada informasi yang tadi. Oke, terima kasih Pak. Jadi bisa Bapak Ibu yang sudah terverifikasi mau mengupdate datanya lebih rinci lagi, silahkan diubah di sini. Tanpa menyertakan ijazahnya ya nanti. Tapi kalau mau menyertakannya silahkan aja sih, nggak apa-apa. Tapi takutnya itu tadi yang izin dan ini nggak ada kan, nggak usah aja sekalian, hanya informasi aja. Berarti tidak usah lah ya, yang sudah ada ya. Hanya informasi ini ya, informasi tambahan ini, penulis dan lain sebagainya. Berarti selesai saya juga. Boleh nih sambil jalan, kalau yang ini pendidikan sebelum kita tutup, kita lanjut yang lainnya masuk ke sub diklat apa ini ya diklat. Dari online ini saya nggak bisa baca chatnya ini, saya tertutup. Ada chat ya? Wah nggak bisa, nggak ada asisten jadi bingung saya satu-satu. Ada yang bisa bantu nggak ini? Kalau ada yang dari chat ini saya bingung nih untuk buka kanan kiri. Mas Taufik bisa dibantu nih banyak chat dari sini kali ya Mas. Soalnya Pak Nail, Pak Taufik bicara kemarin itu kayak saya kan, saya buka file saya itu, memang ada pengembangan di edit itu adalah mencantumkan nomor ijazah dan tanda tangan. Saya nanya ke Pak Taufik, ini berarti pekerjaan harus upload lagi saya berkas. Atau itu gimana Pak Taufik? Kalau saya mah iya Pak. Upload lagi. Berarti saya tambah dengan CPNS yang baru dong kalau gitu. Karena di data ini itu belum ada apa namanya? Belum. Ini kan fungsinya kan sebenarnya kayak dalam data kita file itu disimpan di Simtok ya. Ketika saya nyoba masukin kemarin waktu saya nyoba input ini juga kayak nomor ijazah itu belum ada. Saya uploadkan itu hanya saya sebatas upload, itu nanti ada keterangan menunggu verifikasi admin.
Ini saya jawab, udah ya Pak Subak ya. Kita coba ini yang tanya-tanya. Ini ada yang loginya belum bisa lagi ya. Filenya kita share dulu deh, biar bisa. Caranya Bapak Ibu tunggu di chat. Ini loginnya Bapak Ibu yang melalui online. Kalau yang belum masuk simpel nanti di tayangan ada ya. Nanti nunggu di share-nya halaman yang paling terakhir simpek5.kemenak.go.id, usernya pakai NIP, passwordnya pakai NIP. Kemudian, nah ini ada Pak Maftu, ini yang bisa mengecek, ini admin dari kepegawaian Bapak Ibu, kita sudah punya daftarnya, ini by person aja tanyanya, nggak enak buat kawan-kawan yang belum tercantum. Kemudian ini sudah benar, buka profil. Profil umum ini ada pertanyaan, tadi udah kami sampaikan, profil umum ini hanya bagian pusat dan admin yang bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan updating riwayat ya Bapak Ibu ya. Yang belum bisa masuk nanti bisa didata nih, tapi standarnya memang NIP ya. Yang hadir di sini ada yang belum bisa masuk Bapak Ibu? Oh gitu. Informasi ini tadi informasi CPNS belum bisa akses ya. Dari pusatnya bukan dari kaminya. Nah ini ada pertanyaan tadi, ini sama dengan daftar riwayat hidup, nanti endingnya Bapak Ibu bisa diprintkan dari kepegawaian daftar riwayat hidup dan di PDF kan nanti kalau sudah verifikasi lengkap. Nah ini data keluarga dulu ada sih, ini di lain-lain kayaknya ada nih. Nanti kita lanjut ke paling bawah ya. Dulu simpek yang pertama ada nih Bapak Ibu, daftar keluarga nih. Cuman nanti kita berikan catatan ya Bapak Ibu ya, sambil jalan ini ada beberapa catatan tadi seperti penelitian kita catat untuk kita informasikan ke pusat ya. Siapa tahu nanti dari tim pengembangnya bisa menambahkan penelitian dan kegiatan-kegiatan tadi. Kemudian ada lagi apa ya? Bagian penandatanganan. Ini yang tadi yang dimaksud ya. Ini filenya cukup besar Bapak Ibu karena ada gambar ya mungkin ya. Ditunggu aja filenya yang kita share di online. Kita lanjut pendidikan. Kemudian sambil menyelang nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita lanjut di pelatihan. Ini pelatihan kami masukkan sudah cukup banyak nih mulai dari awal. Ini jenis-jenis pelatihan banyak. Kayaknya sepertinya harus memilih Bapak Ibu, nggak bisa mengetik karena nanti akan ada cantolan yang sudah dimasukkan database-nya di sini. Kalau nggak ada harus disesuaikan yang umum di sini. Harus milih, nggak bisa mengetik atau menginput sendiri. Nah, ini nama diklatnya sesuai dengan sertifikat, masa diklatnya, misalnya, nah, penyelenggara, pusdiklat atau dari mana gitu, pelatihan tersebut, tempat diklatnya, jamnya, nah ini. Jam, hari,
Kalau nggak ada tanda bintang bisa memilih nih Bapak Ibu. File diklat. Nah, tadi yang diklat, nah ini yang saya maksud harus 1 tadi dari 3 file. Dan baru simpan. Kadang-kadang di bawah ini nanti ada keterangan yang nggak sama dengan tayangan yang tadi Bapak Ibu. Contoh misalnya yang ijazah ini hanya menampilkan ini, ijazah, transkrip, izin belajar gitu. Nah, ternyata di pegawaian ada tambahan 1 syarat lagi gitu kan, BKN ini yang ada. Tapi ya minimal 3 itu tadi ya kirim saja dulu. Untuk riwayat pendidikan ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Fakultasnya nggak ada. Lain. Fakultas. Iya, saya fakultas ilmu agama Islam. Pilihannya cuma fakultas ilmu agama. Lebih baik memilih fakultas ilmu agama atau memilih lain-lain. Iya, yang nyerempet-nyerempet lah. Fakultas ilmu agama lain-lain. Lain-lain ya. Lain-lain aja daripada iya. Ada lagi? Sebelum masuk riwayat yang kedua, pekerjaan. Bapak Ibu yang dari online silahkan chat aja deh, daripada vokal kayaknya kesusahan. Lebih baik chat, nanti kita bacakan. Ini belum ada yang chat ya. Selanjutnya riwayat yang kedua yaitu kepangkatan dan jabatan. Nah ini saya coba dari SK CPNS, kemudian PNS, kemudian kenaikan pangkat. PNS 3A, 3B, 3C, 3D, 3A, 4A. Nah, ini kita upload semuanya. Ini ada update-nya nggak ya? Oh, nggak ada ini. Sudah sesuai dengan informasi awal. Kalau yang tadi pendidikan yang ada ya berarti ya. Nah, ini kalau mau mencoba yang baru, misalnya, nah ini yang tadi 3 pilihan nih. Paling banyak berarti yang diupload berkali-kali, ini KP ya, kenaikan pangkat. Nah, ini 4B misalnya saya. Ini apa? Ini pokok. Masa kerja ya. Masa kerja misalnya 19 tahun. Nah, dia akan otomatis nih. Nomor SK disebutkan, tanggal SK, kemudian TMT-nya. Kalau ada pilihan seperti ini, pilih ya, jangan diketik manual gitu Bapak Ibu. Kalau diketik manual nanti enggak. Nah ini kalau ini seperti ini ketik manual berarti kalau nggak ada pilihannya. Kalau ada tambahan bulannya kurang pas, tambahkan. Nah, ini filenya berarti 1 file, nggak ada catatan. Load. Kemudian jabatan, nah ini jabatan sebagai staf, kemudian pengalaman yang resmi-resmi ya Bapak Ibu ya, di selama menjadi PNS. Begitu juga kalau ada rollingan gitu misalnya. Kalau rollingan juga boleh, ini rolling nih dari 1 ke sini. Ini ada informasi tambahan nggak? Oh ada ini, ada informasi tambahan ini. Nah, oh, mata kuliah. Nah ini ada yang diperbantukan juga ya. Kalau untuk status yang diperbantukan misalnya ada komisi yang
apa ya, ad hoc gitu di sini, misalnya KPU, misalnya. Itu bisa aja tuh. SK-nya dimasukkan di sini. Nah, ini pak yang sudah jadi nih Bapak Ibu. Ini nilainya, ini file SK-nya, ini pak-nya. Jabatan dari yang tadi ini Bapak Ibu. Jabatan SK dan pak. Ada pertanyaan dari riwayat yang kedua, pekerjaan? Dari chatting belum ada Bapak Ibu. Ke bawah tuh. Ada yang di file statusnya ada yang lihat, ada yang kali itu maksudnya yang lihat itu kan ada filenya. Udah datanya. Oh ini. Karena ada lihat, ada yang di atas. Iya, iya. Berarti ini saya belum upload, tapi sudah teraku nih. Apa karena admin ya teraku ya? Ini sebelum Simpak 5 nih saya uploadnya. Kalau ini lihat, ya ada datanya ya. Betul, ini ada keterangannya nih. Ini sebelahnya apa? Link. Nah ini yang lama nih, yang dulu pakai cloud. Ini abaikan saja. Sekarang kita sudah ke sini. Berarti ada 2 file ya. Kita ke misalnya ke pangkat. Berarti nah ini ada filenya semuanya ya. Kalau yang tadi udah lama lah, nggak usah. Tapi teraku. Nah, betul. Iya, kalau sudah ada. Nah, kalau yang ini apa tadi pertanyaannya? Ini dulu nih, yang sudah terlanjur pas sebelum Simpak 5 yang versi 2 ini Simpak 5 tapi versi 2. Yang versi pertama itu uploadnya via Google Drive. Pak Nailil? Ya chatting aja Bapak Ibu kalau yang di ini nanti saya jawab. Soalnya terganggu nih soalnya Bapak Ibu. Oke, baik. Tampilan Anda silang background ungu, maksudnya apa? Ungu ya? Tadi ya pertanyaannya udah terjawab ya? Belum upload, oke. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau yang telat pertanyaan, yang penting chat nanti kita bacakan. Yang di ruangan bisa dilanjut ya. Kita lanjut di riwayat yang ketiga, tanda jasa. Ini juga sama. Nah ini yang ungu link tadi yang masih cloud, ini saya upload. Sudah ada yang 10 tahun. Nah, kita upload. Ini yang versi dulu nih Bapak Ibu yang masih 500 kilobit jelek jadinya. Harus mau nggak mau, ini zaman dulu nih. Ada chat ini. Ini apa ini? Berkas-berkas, apakah ada batas waktu? Sepertinya batas waktu sih nggak ada Pak, hanya ya berdasarkan dengan yang apa yang diupload gitu. Kalau misalnya tadi riwayat-riwayat lebih baik Bapak Ibu ini informasi lebih baik berjalan mundur, artinya 2021 ini dulu kalau ada, kalau sudah fix 2021, 2020, 2019 gitu. Terus itu sampai 5 tahun terakhir. Kalau memang masih ada waktu lagi, ya terus sampai awal kita CPNS. Gitu. Jadi mundur ke belakang ya, kayak SKP tadi kan, daripada mulai dari belakang kan mendingan dari depan gitu. 2020, 2019, kalau SKP kan hanya 2 tahun sekali. Revisi gaji.
Nah ini kalau yang nggak bisa ini settingan pusat Bapak Ibu, ini bukan urusan kita lah. Kalau gaji-gaji kayak gini kan nggak ngefek ini kan ngefek gajinya kan ada di kita. Ini hanya dari database sana Bapak Ibu. Kalau ada perubahan-perubahan itu given namanya ya Bapak Ibu ya. Edit riwayat. Nah ini coba kalau yang tadi saya ini mau contohkan deh, saya update ya. Bisa apa enggak? Tahun lulus misalnya tanpa harus ini bisa enggak? Oh, berarti harus upload file Pak. Harus upload file, nggak bisa hanya ini apa? Hanya informasi di sini doang. Harus semuanya yang ada tanda bintang merah ini wajib semuanya Bapak Ibu, walaupun diedit. Lanjut ke riwayat yang keempat. Ini pengalaman tadi ya Bapak Ibu ya, ke luar negeri, konferensi, pengalaman. Nah ini nanti kita coba sampaikan secara tertulis ya Pak Rifai ya, tentang penelitian maupun kegiatan kepanitiaan. Jadi kita tambah informasikan ke pusat nih. Ini udah termasuk sudah ada tambahan nih, terutama di sini kayaknya. Dulu kayaknya nggak ada nih. Pengabdian masyarakat dulu kayaknya nggak ada. Sekarang sudah ada. Penelitian ya, yang belum ada ya. Nah, ini informasi, misalnya kalau luar negeri, ini juga, tadi filenya apa ya, luar negeri. Sertifikat, kegiatan, laporan, dan surat tugas. Tapi di sini nggak ada, lihat. Ini yang link dulu. Coba kita ubah ya. Misalnya. Oh iya, bisa. Belum mau. Cari dulu filenya, belum menyiapkan. Kemudian seminar. Nah ini Bapak Ibu banyak nih. Bisa dimasukkan semuanya nih. Nah kita pilih seminar. Pendanaan tahun. Ini cukup mudah nih isinya. Yang penting filenya tadi minimal 2 ya. Kalau ini 3 ya sertifikat. Kalau seminar ada ya sertifikatnya ya. Tapi kalau ke luar negeri kayaknya kalau nggak ikut kegiatan ya hanya laporan sama surat tugas ya. Nah, ini dilampirkan jadi satu file, jangan file satu-satu tapi dijadikan satu file. Kemudian di scan-nya jadi satu file maksimal 2 mega. Dan sama ini milih satu seperti ini juga ternyata di dalamnya harus milih lagi Bapak Ibu. Kemudian ada chat, kita baca dulu. Fik ya Bapak Ibu ya, kalau untuk gaji bukan di kita ya kesalahannya ya, atau kalaupun ada koreksi ini di database pusat ya, kita nggak bisa mengotak-atik, kita hanya bisa memverifikasi nih. Nah ini link Bapak Ibu untuk yang Simpek versi 1, Simpek 5 versi 1. Ini sekarang udah nggak dibuka lagi. Jadi kita udah langsung upload dokumennya melalui cloud-nya Biro Kepegawaian. Yang link sekarang sudah nggak dibuka lagi. Jadi kayak tadi misalnya
tadi pertanyaannya di bagian up ya misalnya ya. Kembali lagi, nah misalnya di sini, apa pekerjaan ya? Jabatan. Nah, ini langsung scan file-nya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak ada link lagi. Kalau yang dulu harus link, sekarang udah disiapkan upload seperti upload biasa. Kemudian kita lanjut lagi ke riwayat organisasi. Nah, ini sekolah, saya udah nggak masukkan lagi nih perguruan tinggi. Tapi ini dulu ya sebelum ada verifikasi Singkup 5 nih saya masukkannya. Udah lama jadi verifikasi sudah. Pekerjaan kalau ikut organisasi, asosiasi dan lain sebagainya. Organisasinya misalnya apa ya? Banyak ya, UI dan lain sebagainya misalnya kalau misalnya di organisasi tersebut. Organisasi ini diikutkan nggak itu? Organisasi kemahasiswaan dulu gitu. Ya silakan aja kalau misalnya berkasnya tadi memenuhi seperti ini, ada ada pengurusnya, SK-nya, kalau punya ya diupload saja Bapak Ibu. Organisasi masyarakatan ya. Kemudian karya tulis, nah ini juga kita pilih misalnya jurnal, ini informasi yang wajib disampaikan dan filenya. Nah ini perlakuan khusus nih untuk karya tulis bisa sampai 100 mega. Filenya juga harus diupload nih Bapak Ibu. Buku. Kemudian makalah sama juga. Penyunting juga sama, diberi akses sampai 100 mega. Inovasi juga sama. Kinerja, ini SKP, tadi ini saya yang 2020 belum saya upload nih. Coba saya upload. Nah, belum di-scan. Siapin, lupa tadi kemarin udah disiapin, taruh di mana ya. Nah ini masukkan nilai-nilainya Bapak Ibu, lihat dokumennya, semuanya masukin, kemudian termasuk nilai jabatannya, terakhir filenya, SKP. Yang lainnya, ini penugasan banyak sekali nanti ya, kalau mau di-upload kan. Tidak usah. Yang terakhir, nah ini tadi yang disampaikan. Coba kita maksud malam nggak bisa masuk ya? Ada yang bisa masuk nggak? Ini nggak bisa masuk nih. Iya, memang guru ini. Saya ingat saya dari dulu juga guru. Ini pengajuan murni nih. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Nanti akan muncul nih ini di tayangan saya. Nah, sudah ada yang proses karya ilmiah. Nanti ini bagian kami nih yang akan melakukan
verifikasi nih ya. Nanti kami akan lakukan pencatatan kalau tidak diterima nanti kita akan berikan catatan. Ini mudah-mudahan tidak Nah, kita lihat nih gitu. Lihat dokumennya baru sambil verifikasi sesuai apa enggak. Nih di kita ya lumayan nih pekerjaannya, cuman lebih lumayan lagi dibantu entry-nya oleh Bapak Ibu. Daripada mengentry verifikasi ini kita tinggal verifikasi nanti. Banyak pekerjaannya nanti. Sudah Bapak Ibu, cukup tinggal Bapak Ibu melakukan updating diri sendiri. Nah, yang belum ada fotonya belum bisa ya. Bisa mengupdate fotonya. Soalnya nanti di daftar riwayat hidup akan keluar nih fotonya juga. Iya, nanti bagian nanti kita tanyakan juga deh. Edit yang profil umum ini memang nggak bisa. Dari awal kemarin belum dibuka nih hak akses ini. Karena saya admin aja mungkin ya kali bisa mau edit. Atau nanti dititipkan. Kalau dititipkan banyak banget tidak nanti. Mungkin itu Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ini di chat juga sudah. Oke. Ya boleh aja ya. Ini kita mau lanjut acara dengan inspektorat nih Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih nih. Ini nanti insya Allah rekaman ini kita akan share juga. Nanti kalau ada yang lupa-lupa bisa melihat di Mas Ferry ini uploadnya. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makasih Pak Kabag. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Selesaikah ini? Pak Kabag selesai? Sudah Pak, sudah. Izin lab ya. Ya, silakan. Ini nanti akan di lab semuanya. Waalaikumsalam. Masih Pak Kabag, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Mau ngumpulin SK? Emang sudah dapat SK-nya? Udah. Terus mau ngapain sekarang? Minta SK penelitian. Oh, SK penelitian. Bukan SK penelitian kali, permohonan penelitian sebentar. Bapak lagi ini dari Zoom dulu. Oke,